Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, buyer bilang sudah transfer. Bukti sudah dikirim. Tapi kenapa uangnya belum masuk juga ke rekening? Situasi seperti ini sering bikin deg-degan. Tapi tenang dulu, Komandan. Uang belum masuk bukan berarti buyer menipu. Ada 8 alasan teknis uang belum masuk yang wajib Komandan pahami sebelum panik berlebihan. Nah, Komandan sekalian, dalam dunia ekspor, TT atau Telegraphic Transfer adalah metode pembayaran yang paling umum kita gunakan. Secara sederhana, TT ini adalah transfer kawat antar bank internasional. Masalahnya, proses ini tidak sesimpel transfer antar bank lokal. Ada banyak titik pemeriksaan di mana uang bisa tertahan sementara. Di video kali ini, saya akan bongkar 8 penyebab yang paling sering kenapa dana TT Komandan belum juga mendarat. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, perbedaan jam operasional bank. Yang kedua, kesalahan data rekening. Yang ketiga, proses compliance dan AML bank. Yang keempat, masalah bank perantara. Yang kelima, kelengkapan dokumen. Yang keenam, limit transaksi rekening. Yang ketujuh, hari libur nasional negara buyer. Dan yang kedelapan, regulasi otoritas keuangan. Pertama, masalah waktu, Komandan. Ingat bahwa bank di negara buyer dan bank di Indonesia beroperasi di zona waktu yang berbeda. Transfer yang dikirim buyer di sore hari waktu mereka bisa jadi baru diproses sistem perbankan kita keesokan harinya. Ini bukan keterlambatan, melainkan jeda normal dalam sistem perbankan internasional. Kesimpulannya adalah perbedaan zona waktu membuat transfer baru diproses di hari kerja berikutnya. Jadi ini bukan salah buyer, bukan juga salah bank. Kedua, dan ini krusial, Komandan. Satu angka saja yang salah pada nomor rekening atau SWIFT code bisa menghentikan seluruh proses transfer. Bank akan melakukan hold atau menahan dana tersebut sambil menunggu klarifikasi, baik dari pengirim maupun dari penerima. Maka dari itu, pastikan Komandan selalu mengirimkan data rekening dalam format dokumen resmi. Jangan hanya lewat pesan chat. Kesimpulannya adalah, data rekening yang tidak akurat menyebabkan dana tertahan. Selalu gunakan dokumen resmi untuk memberikan detail bank. Yang ketiga, soal keamanan. Ada prosedur yang disebut AML atau anti-money laundering. Ini standar wajib bank untuk menyaring transaksi. Bank penerima berhak menahan dana sementara jika melihat pola transaksi yang tidak biasa, atau jika nilai transfernya jauh lebih besar dari riwayat rekening Komandan sebelumnya. Solusinya, Komandan cukup siapkan dokumen pendukung seperti invoice dan kontrak agar dana cepat dilepas. Kesimpulannya adalah, bank menerapkan AML untuk transaksi yang dianggap tidak biasa. Dokumen pendukung adalah kunci mempercepat proses ini. Yang keempat, jalur distribusi uang. Komandan sekalian, perlu dipahami bahwa tidak semua bank terhubung langsung satu sama lain. Seringkali dana harus mampir dulu ke satu atau dua bank perantara yang kita sebut correspondent bank sebelum sampai ke rekening Komandan. Ingat, setiap bank perantara ini punya waktu pemprosesan masing-masing. Kesimpulannya adalah dana bisa melewati beberapa bank sebelum sampai. Semakin banyak bank perantara, semakin panjang waktu prosesnya. Yang kelima yaitu syarat administrasi. Beberapa bank memiliki kebijakan ketat yang mensyaratkan dokumen ekspor seperti invoice atau packing list harus diterima dulu sebelum dana dikreditkan ke rekening. Jika dokumen ini belum ada di sistem bank, dana akan ditahan menggantung. Kemudian perlu proaktif konfirmasi ke pihak bank. Dokumen apa saja yang harus diserahkan. Kesimpulannya adalah, bank tertentu menahan dana sampai dokumen ekspor mereka diterima. Pastikan Komandan paham prosedur bank masing-masing.
Yang keenam, kapasitas rekening. Kemudian, rekening bisnis di Indonesia terkadang memiliki limit harian untuk menerima transfer masuk atau incoming remittance. Jika nilai TT dari buyer melebihi limit tersebut, sistem akan menahan dana secara otomatis. Saran saya, hubungi bank dan minta peningkatan limit sebelum transaksi besar masuk. Kesimpulannya adalah, limit rekening bisa menghambat dana masuk. Sesuaikan limit rekening komandan dengan nilai proyek yang sedang berjalan. Yang ketujuh, faktor kalender. Kemudian, sistem perbankan tidak berjalan pada saat hari libur nasional. Jika buyer mentransfer uang sehari sebelum libur panjang di negaranya, dana mungkin baru akan bergerak beberapa hari kemudian. Selalu cek kalender libur nasional negara tujuan ekspor komandan sebagai bagian dari perencanaan cash flow. Kesimpulannya adalah, hari libur di negara asal menghentikan proses transfer. Masukkan kalender libur negara buyer dalam jadwal tagihan komandan. Terakhir, yang kedelapan, di beberapa negara, otoritas keuangan bisa menahan transfer internasional untuk pemeriksaan acak atau khusus. Hal ini sering terjadi pada transaksi dari atau ke negara yang sedang dalam pengawasan ketat regulasi global. Dalam kasus ini, komandan harus minta konfirmasi dari pihak bank, karena buyer pun kadang tidak tahu menahu soal penahanan ini. Kesimpulannya adalah, otoritas keuangan bisa menahan transfer tanpa pemberitahuan ke buyer. Bank penerima adalah sumber informasi yang paling valid. Nah, sebagai penutup komandan sekalian, itulah 8 penyebab yang paling sering terjadi di lapangan ekspor kita. Sebagian besar bisa komandan cegah dengan persiapan yang matang, dan sebagian lagi hanya butuh ketenangan untuk dikelola. Kuncinya pahami dulu alurnya, baru ambil keputusan. Nah, komandan, dari 8 penyebab tadi, mana yang pernah bikin komandan pusing sendiri? Coba tulis pengalaman komandan di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar di mana kasus yang paling sering kejadian di lapangan, dan mungkin bisa kita bedah solusinya lebih dalam di video berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.